Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yula Aprilia Muslimah. Di dalam video ini, mari kita bersama-sama membahas mengenai bagaimana cara mengawal pemerintahan yang sah. Mengawal pemerintahan yang sah tentunya tidak dapat lepas dari kewajiban kita untuk menghormati pemerintah itu sendiri. Di mana kewajiban menghormati pemerintah dijelaskan dalam penggalan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, dan memiliki makna, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ayat tersebut sudah cukup gamblang menjelaskan bahwa kita memiliki kewajiban untuk menaati ulil amri atau pemerintah di wilayah kita. Kemudian dalam salah satu riwayat hadis, Abu Dawud juga menjelaskan salah satu implementasi kita terhadap keagungan Tuhan atau keagungan Allah yaitu dengan cara memuliakan pemerintah. Lalu mengapa kita harus memuliakan pemerintah? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan alasan kita memuliakan pemerintah terikat dengan agama, di mana teraturnya agama itu hanya dapat dihasilkan dengan ibadah, dan ibadah tidak dapat dilakukan apabila tidak ada pemimpin yang dapat dimuliakan. Meski demikian, bukan berarti memuliakan pemerintah harus bersikap pasif dan harus menuruti semua keputusannya. Tapi menaati pemerintah atau memuliakan pemerintah yaitu dapat dilakukan dengan upaya, salah satunya dengan upaya membangun perundang-undangan yang sesuai syariat Islam dan secara konstitusional. Lantas, apakah kita boleh memberontak terhadap pemerintah itu? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kita memberontak pemerintah itu hukumnya haram, karena memberontak pemerintah dapat menimbulkan 3 hal, yakni yang pertama yaitu merajalelanya fitnah besar, yang kedua terjadinya perselisihan antar golongan, dan yang ketiga terjadinya pertumpahan darah. Dalam ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah sendiri, memberontak pemerintah dilarang tegas dan tidak dianjurkan. Bahkan pemberontak terhadap pemerintah disebut juga dengan kaum Khawarij. Pada zaman dahulu, tercatat dalam sejarah, terdapat beberapa ahli fikih Baghdad yang berencana untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk apa? Mereka menemui Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengutarakan rencananya memberontak terhadap pemerintah Al-Fasik pada kala itu. Lantas, apa jawaban dari Imam Ahmad? Imam Ahmad tentunya dengan tegas menolak dan tidak boleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah, meskipun pemerintah itu fasik maupun zalim. Karena apa? Memberontak pemerintah itu sudah dijelaskan ya tadi, haram hukumnya. Kemudian bagaimana etika kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah? Dalam sabda Rasulullah pernah bersabda bahwa jika kamu menjumpai kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, dan apabila tidak bisa atau tidak mampu ubahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatilah kita sendiri harus mencegah kemungkaran itu terjadi. Nahi mungkar sendiri dapat diartikan sebagai upaya mencegah kemungkaran sesuai dengan prosedur syariat Islam, dan sifatnya itu dapat dilakukan dengan cara tidak bersikap anarkis, tidak melakukan demonstrasi, berdialog secara tertutup dengan pemerintah, dan bersikap dengan santun. Lalu, apabila kita menjumpai pemerintah yang tidak berprinsip, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus mengedepankan nilai sabar, karena sabar dapat meredam konflik, dan juga kita dapat mengedepankan nasihat halus sehingga tidak terjadi perpecahan antara bangsa sendiri. Nah, agama Islam itu mengajarkan bahwa kita harus menjaga wibawa pemerintah di depan rakyatnya. Karena apa? Apabila kita menentang dan menyimpang pemerintah, apalagi memberontak, justru kita menambah dampak buruk yang ada, bukannya menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.